Kasus kriminal nyata kali ini membuat bulu kuduku merinding ketakutan karena pasalnya kasus yang akan aku bahas hari ini sangat amat menggemparkan dan terjadi di salah satu atau sebuah apartemen kecil, tepatnya di kota Zama, Jepang. Ya, kali ini kita akan membahas kasus yang terjadi di Asia. Saat polisi membuka sebuah pintu kamar nomor 205, bau busuk pun langsung menyergap. Ternyata di dalamnya ada color box berisi organ tubuh manusia, seperti tulang yang dibungkus plastik dan cairan merah yang sudah mengering. Dan kalian mau tahu siapa di balik semua ini dan mengapa kasus ini amat mengerikan? Karena pria di balik semua ini dikenal dunia sebagai Twitter Killer. Apakah kalian malah tidak asing dengan nama itu? Ya, Twitter Killer atau Takahiro Shiraishi. Takahiro sangat amat terkenal di Jepang karena pasalnya 9 jiwa hilang dalam waktu 3 bulan. Dan ini adalah kisah mengerikan yang akan membuat kalian sulit tertidur malam ini dan terbayang-bayang akan kengeriannya. Kalau kalian lagi makan, mending skip dulu aja karena ini amat sangat menggelikan dan juga menyeramkan. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Takahiro lahir pada 1990 di Kanagawa. Dari kecil, Takahiro dikenal pemalu, tidak populer. Tapi dari situ, ia juga dikenal dari sifat atau keahliannya, yaitu jago memanipulasi orang. Bahkan saat ia remaja, ia pernah bekerja sebagai scout atau seorang pencari, yang dimana Takahiro mencari seorang wanita untuk dijadikan pekerja seks di distrik hiburan, tepatnya di Tokyo. Dari sana, Takahiro belajar bagaimana menemukan mereka yang rapuh, dan kejamnya Takahiro menghancurkan mereka semua. Takahiro juga pernah menuliskan sebuah kata-kata yang sangat membuat merinding. Kata tersebut adalah, "Kalau kau merasa ingin mati, aku akan menemanimu. Kau tidak akan sendirian." Itulah kata-kata yang ia tuliskan di dalam sebuah sosial media yang bernama Twitter. Hal yang sangat amat mengerikan, bukan? Namun, tulisan ini dan anehnya lagi membuat beberapa orang yang sudah lelah dengan hidup benar-benar ingin bertemu dengan sang Twitter Killer ini. Bahkan, mereka juga berani menunjukkan hal tersebut dengan membalas apa yang sudah dituliskan Takahiro sendiri. Dan ada satu tweet mention padanya berbunyi, "Aku lelah, aku tidak punya teman. Kalau aku menghilang, mungkin tidak ada yang peduli." Tulis salah satu komentar yang diduga seorang wanita yang bernama Akiro Tamura. Akiro sebenarnya tidak sendiri dalam komentar itu. Ternyata ada juga seorang wanita muda bernama Hitomi. Hitomi juga menuliskan, "Sekolah membuatku sangat hancur. Aku ingin pergi dari dunia ini, tapi aku takut sendirian." Dan bisa kalian tebak apa? Tulisan dua wanita ini adalah asli dengan apa yang mereka rasa. Mereka merasa hidup ini sudah tidak berarti untuk mereka. Mereka pun jelas percaya bahwa Takahiro akan menemani sisa hidup mereka. Namun, ekspektasi mereka pada sang Twitter Killer ini jelas sangat amat salah. Karena pasalnya justru mendapatkan kekejaman yang sangat brutal dari sang Twitter Killer. Lalu, dari situ kita akan lihat balasan sebenarnya dari sang Twitter Killer ini. Masuk pada bab 2, perencanaan Takahiro.
Dari tulisan ini, Takahiro pun jelas berpikir ini adalah tugas yang mulia. Ia pun menyusun siasat serapih mungkin untuk melakukan tindakan kejinya. Bahkan, kalian akan terkaget karena pasalnya pada Agustus hingga Oktober 2017, hanya dalam waktu 3 bulan saja, Takahiro menjaring 9 orang. Ya, 9 orang, dan kalian tidak salah dengar. Dan yang lebih mencengangkan dan tidak masuk akal lagi, semua datang ke apartemen Takahiro secara sukarela. Percaya bahwa Takahiro ini adalah sang pendengar terbaik. Tapi tanpa mereka sangka, begitu pintu terkunci, dimulailah ritual kematian. Apa itu ritual kematian? Kita akan masuk di bab ritual kematian. Mereka yang datang pada Takahiro ini merasa ini adalah jalan terbaik yang mereka ambil. Mereka percaya bahwa Takahiro adalah jawaban dari apa yang mereka rasakan. Dan 9 orang yang menjadi korban ini bahkan rela untuk ditikam, dilucuti, bahkan tidak merasa takut ketika salah satu organ dari tubuhnya harus diikat. Sangat gila bukan? Ini memang menjadi kasus terplot twist atau mencengangkan. Karena tak cukup di situ, sang Twitter killer ini melanjutkan kekejamannya dengan memisahkan badan dari sang korban menjadi beberapa bagian. Itulah yang disebut ritual akhir atau ritual kematian yang dilakukan Takahiro sebelum akhirnya potongan itu ia simpan dalam cooler box dalam apartemen tersebut. Takahiro tinggal di sana. Ia melihat korban-korbannya sebagai trofi atau kesuksesan dengan apa yang telah ia capai. Namun kalian pasti berpikir ini adalah akhir cerita, bukan? Tentu ini belum menjadi akhir dari cerita Takahiro. Karena tak berhenti dalam 9 orang, Takahiro melanjutkan aksinya pada korban selanjutnya. 9 korban sebelumnya bukanlah seseorang yang benar-benar sendiri faktanya. Karena beberapa dari mereka bahkan sudah mempunyai pasangan. Mereka memang menghilang, namun orang yang mereka cintai tetap mencari mereka. Salah satunya adalah Kazumi, berusia 26 tahun. Kazumi adalah seorang pria yang pasangannya adalah salah satu dari 9 korban yang dihilangkan nyawanya oleh Takahiro. Beberapa hari setelah sang kekasih hilang, Kazumi mencoba mencari pasangannya. Kazumi terus mencari sang wanita dan dia mencoba berpergian untuk mencarinya. Akhirnya tibalah Kazumi di apartemen tersebut. Ternyata Kazumi mendapatkan bukti bahwa sang kekasih terakhir terlihat di apartemen tersebut. Akhirnya setibanya Kazumi di sana, ia pun mencoba mengetuk pintu kamar dengan nomor 205. Kamar yang dimana itu adalah tempat yang disebut ritual kematian dari semua korban yang Takahiro mulai. Kazumi yang tidak menyerah, ia pun tetap menunggu di depan pintu, walau tidak ada jawaban dari kamar tersebut. Hingga beberapa menit kemudian, saat ia mencoba mendobrak pintu tersebut, pintu kamar itu tiba-tiba terbuka. Kamera CCTV pun menangkap di situ dan melihat Kazumi masuk dengan rasa tegang. Dan ketika ia masuk, tiba-tiba pintu apartemen tersebut tertutup sangat kencang. Dan jeng, kalian tahu apa? Sejak saat itu Kazumi pun tidak pernah terlihat lagi. Dan niatnya untuk mencari sang kekasih malah jadi malapetaka untuk dirinya sendiri. Kazumi ternyata adalah korban terakhir dari kekejaman sang Takahiro. Ia berakhir tragis sama seperti korban lainnya. Semua berakhir di dalam color box yang ditaburi pasir kucing agar bau busuk pun tidak tercium. Lalu apa selanjutnya? Apalagi yang dilakukan Takahiro? Mengapa sudah sebanyak itu korban belum ada yang mencurigainya? Sekarang kita akan masuk bab di mana mungkin akan membuat kalian tenang dan menjawab pertanyaan kalian. Bab penggerebekan. Takahiro
yang tidak diketahui polisi selama beberapa tahun itu jelas melakukan ini dengan sangat amat terampil. Bahkan tidak ada satu orang pun mencium bau busuk dari ruangan atau kamar tersebut. Hari demi hari pun dilewati oleh Takahiro. Tapi di sini keluarga dan kerabat para korban pun sudah mulai merasa ada yang janggal. Pasalnya, mereka yang mencoba menelepon korban selalu gagal karena tidak ada jawaban apapun dari sang korban. Akhirnya, mereka yang sebenarnya tidak tahu bahwa para korban yang mereka cari sudah tidak bernyawa selama berbulan-bulan. Sangat miris sekali. Dan akhirnya, dari beberapa keluarga pun mereka mencoba menghubungi pihak kepolisian setempat. Semua laporan dari keluarga dan teman korban pun mulai membuat kepolisian kebingungan dengan semua ini. Pasalnya, mereka berpikir bagaimana bisa orang-orang ini hilang tanpa sebuah kejadian yang terlewati oleh pihak kepolisian. Pencarian pun akhirnya dilakukan dan kepolisian pun mengumpulkan semua bukti milik sang korban. Namun tetap saja saat itu hasil masih sangat nihil. Polisi sulit menemukan para korban karena keterbatasan sebuah bukti. Hingga disinilah masuk dari titik terang, di mana beberapa polisi mulai mencari sebuah kepastian dalam jejaring sosial media. Karena sebelumnya mereka belum menggeledah sosial media masing-masing dari para korban. Dan saat mereka akhirnya memutuskan itu, di sanalah mereka menemukan sebuah percakapan komentar dari beberapa korban di sebuah akun media Twitter. Beberapa komen tersebut juga akhirnya menguatkan bahwa ternyata 10 korban ini dihilangkan oleh seseorang yang sama dengan apa yang mereka temukan di Twitter. Polisi pun dari situ akhirnya mulai mencari siapa pemilik akun tersebut. Dan tak butuh waktu lama, polisi sudah mengetahui pemilik dan tempat tinggal sang pemilik akun tersebut. Tanpa gerak lebih lama, polisi pun akhirnya menuju lokasi di mana mereka telah menemukan tempat tinggal sang pelaku. Akhirnya setelah mereka tiba di sana, mereka pun berteriak, "Ini dari kepolisian, buka pintunya segera," ujar para polisi. Dan benar saja, ketika pintu itu terbuka dan polisi pun berteriak dengan nada panik. Karena pasalnya setelah mereka masuk, mereka melihat hal yang sangat mengerikan, yaitu, "Ya Tuhan, ada kepala manusia di sini," ujar sang polisi. Dan dari situ, bau busuk yang semula tidak tercium pun akhirnya tercium sangat pekat dalam malam tersebut. Kalian coba bayangin deh, karena ada 10 korban dan semua bagian tubuh mereka itu terpisah dan dengan cairan merah yang sudah mengering dalam color box tersebut. Baunya bakal kayak gimana? Bahkan ada beberapa polisi yang merasa mual dengan apa yang mereka lihat. Takahiro yang berada di dalam ruangan tersebut hanya tersenyum. Iya, dia tersenyum seperti sosiopat. Merinding banget gak sih kayak di film-film thriller? Takahiro sendiri tidak mengeluarkan sepatah kata apapun dari mulutnya. Polisi pun akhirnya dari situ membawa Takahiro dan bagian tubuh korban untuk menjadi bukti apa yang telah terjadi dalam misteri ini. Takahiro pun akhirnya dibawa ke sebuah sel dengan penjagaan yang sangat ketat. Dan sekarang kita akan masuk ke bab pengadilan. Setelah hari penangkapan Takahiro sendiri beserta penemuan para korban ini, polisi kembali mencari motif apa yang dilakukan oleh Takahiro untuk mengajak sang korban dan membuat sang korban percaya. Dan kalian tahu, butuh waktu sangat lama bagi polisi mengetahui motif sang Twitter killer ini, yaitu 3 tahun. Karena pasalnya, motif utama dari Takahiro Shiraishi ini adalah kombinasi dari nafsu seksual, dorongan sadistik untuk menguasai orang lain, serta keuntungan finansial. Kenapa bisa juga disebut keuntungan finansial? Karena pasalnya Takahiro mencuri barang-barang dari korban. Dan dari situ juga ia memanfaatkan celah paling rapuh dalam hidup para korban, kerentanan akibat depresi, untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Sangat gila bukan? Ya,
Dan dari situ pun polisi juga akhirnya mengumpulkan semua jejak dan bukti apa saja yang sudah dilakukan oleh Takahiro sendiri. Tepat pada tahun 2020, akhirnya persidangan pun dimulai. Dalam ruang sidang itu pun semua orang melihat Takahiro sangatlah tenang. Anehnya, Takahiro justru memberikan ekspresi seolah-olah dia tidak bersalah atas apapun. Takahiro pun juga berkata, "Kalau saja aku tidak ditangkap, aku pasti udah membunuh lebih banyak orang," ujarnya. Dia sepertinya benar-benar sakit mental ya. Dan dari kata-kata tersebut pun jelas semakin membuat semua orang yang ada dalam ruang sidang bergidik ngeri dan merasa takut. Hakim yang melihat semua bukti dan juga ekspresi dari sang pelaku pun merasa bahwa ini sangatlah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ketukan palu pun terbunyi sangat amat kencang. Setelah bunyi itu, sang hakim pun mengatakan, "Ini adalah tragedi yang sangat mengerikan. Bagaimana kita semua kehilangan orang yang kita cintai oleh seseorang yang psikopat dan tidak pernah merasa menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan." Setelah perkataan tersebut pun, hakim memvonis Takahiro dengan hukuman mati. Hukuman setimpal dengan apa yang sudah sang Twitter killer ini lakukan kepada para korban. Dan akhirnya setelah menunggu 5 tahun akan vonis diberikan, kita masuk ke bab eksekusi, di mana Takahiro menjalankan hukumnya, yaitu tepat pada tanggal 24 Januari 2025 ini. Ya, Takahiro baru dihukum mati di tahun ini. Dan tubuh Takahiro sendiri menggantung saat eksekusi mati. Dan akhirnya riwayat Twitter killer pun berakhir. Apa yang kalian bayangkan dan pikirkan tentang kasus ini? Mengerikan sekali bukan? Jujur, aku aja yang mencoba menceritakan ini pada kalian semua merinding dan tidak habis pikir. Yang membuat kisah ini begitu menakutkan bukan hanya jumlah korbannya aja, tapi caranya berburu yang dimana ia pun tidak menculik sang pelaku secara paksa. Ia hanya menunggu menyamar sebagai teman di dunia maya. Takahiro sendiri memanfaatkan kesepian terdalam manusia untuk menarik mereka ke neraka. Dan ya, pesan untuk kasus ini adalah ingat bagi kalian semua, di dunia maya senyuman bisa saja palsu dan teman bisa saja adalah predator yang mengintai kalian semua. Jadi berhati-hati. Jika kalian memang merasa kesepian, cobalah jangkau teman di dunia nyata, atau coba produktif, atau bisa juga lebih dekat pada keluarga kalian. Karena ketika kalian merasa kesepian dan ada masalah hidup, jangan biarkan kesunyian membayangi kalian. Jadi, bagaimana menurut kalian kasus ini? Tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang suka kasus kriminal misteri seperti ini, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus menggemparkan lainnya hanya di Kisah Kriminal Nyata. Terima kasih.